kita mulai hot news dengan informasi pertama. PDB per kapita Indonesia pada akhir tahun ini perkirakan menembus 5.000 dolar Amerika Serikat. PDB per kapita sebesar itu menjadi milestone bagi sebuah negara untuk memiliki standar hidup yang lebih baik. PDB per kapita sebesar 5.000 dolar Amerika Serikat juga menjadi penting bagi investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Pasalnya mereka memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha di Indonesia, terutama sektor consumer goods dan juga keuangan. Begitu pentingnya milestone ini sampai ada istilah ekonomi sebuah negara dimulai saat PDB per kapita 5.000 dolar Amerika Serikat. Dimulainya era milestone PDB per kapita 5.000 dolar Amerika berbarengan dengan era pemerintahan baru Prabowo Subianto. Prabowo akan dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober mendatang dan negara-negara besar di ASEAN hampir semuanya sudah menyentuh milestone PDB per kapita di atas 5.000 dolar Amerika. Singapura sudah mencapai milestone tersebut di 1980 dan kini sudah menembus 8.000 lebih dolar Amerika PDB per kapita. Thailand menembus level ini pada 2011, sementara Malaysia sudah sejak 2005. Bank Dunia mengelompokkan sebuah negara berdasarkan PDB per kapita. Negara pendapatan rendah memiliki pendapatan per kapita 1.135 dolar Amerika ke bawah. Negara pendapatan menengah dengan PDB per kapita 1.146 dolar Amerika sampai 4.465 dolar Amerika. Dan negara pendapatan menengah atas memiliki pendapatan per kapita 4.466 sampai 13.845 dolar Amerika. Sementara negara pendapatan tinggi adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita di atas 13.845 dolar Amerika. Pemirsa, kita akan lanjut ke informasi berikutnya mengenai fakta terbaru yang terungkap dalam kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana di Subang. Dinas Perhubungan mengungkapkan bahwa bus belum uji kir sejak awal tahun 2024. Bus pariwisata berisi pelajar dan guru ini terguling di kawasan Shutter hingga menewaskan 11 orang. Bus yang terlibat kecelakaan adalah bus Transputra Fajar yang terakhir melakukan uji kir di Dishub Wonogiri pada 6 Juni 2023. Masa uji kir itu berlaku hingga 6 Desember 2023 dan pada saat uji kir di Dishub Wonogiri, nama pemilik bus masih tertulis PT Jaya Gunahage. Bus tersebut pun masuk kategori antar kota dalam provinsi AKDP, kemudian pindah kepemilikan atau dijual dan dijadikan bus pariwisata. Informasi terpopuler lainnya datang dari mancanegara, berita teknologi. Pabrik Tesla di Jerman diserbu pengunjuk rasa yang datang dari penggiat iklim. Pendemo marah dan memprotes rencana perusahaan mobil listrik milik Elon Musk untuk memperluas Berlin-Brandenburg Gigafactory di Jerman. Demo berlangsung di salah satu titik dekat pabrik Tesla, namun masalah mulai terjadi saat pendemo berupaya untuk menerobos lokasi pabrik Tesla dan melakukan aksi duduk di jalan yang berujung pada pemblokiran jalan. Para pengunjuk rasa juga menduduki lapangan terbang terdekat di kota madya New Hardenberg, menyalakan kembang api dan juga memblokir akses jalan. Polisi akhirnya turun tangan dan menangkap sejumlah demonstran. Pengunjuk rasa perubahan iklim sebelumnya telah menyatakan keprihatinannya terhadap rencana Tesla yang mengharuskan penerbangan sekitar 250 hektar hutan di komunitas pedesaan yang berpenduduk kurang dari 8.000 jiwa di dekat kawasan konservasi alam. CEO Tesla Elon Musk sebelumnya mengecam pengunjuk rasa yang menargetkan Gigafactory Tesla di Jerman. Berita selanjutnya, geger Raja Salman bangun Infinity Pool. Menarik sekali, kita akan bacakan bersama. Arab Saudi kini merencanakan pembangunan kolam renang Infinity atau kolam renang tanpa batas sepanjang hampir 1.500 kaki atau 457 meter. Kolam yang bernama Triam itu akan dibuat di Neom, kota futuristik megah yang memang sedang dibangun negara itu. Mengutip Business Times, kolam tersebut akan berada 220 kaki di atas permukaan laut. Para pengembang mengatakan ini akan menjadi yang terpanjang di dunia. Kolam Triam ini akan didesain memadukan harmoni antara desain kontemporer dan minimalisasi dari dampak lingkungan. Jika pembangunan rampung, kolam tersebut juga digadang-gadang akan lebih menandingi Dubai. Kota di Uni Emirat Arab tersebut diketahui memiliki kolam renang Infinity sepanjang 393 kaki yang terletak di Wan Zabel.
Proyek NEOM Arab Saudi adalah bagian dari proyek visi 2030 Putra Mahkota Muhammad bin Salman. Tujuannya mengubah negara tersebut menjadi tujuan wisata mewah dan pusat inovasi.